Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik seluruh pelajar Nusantara yang hebat-hebat, Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Pak Guru Muthahirin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran teater atau seni teater untuk kelas 4. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Lanjut ke topik pembahasan. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah pengertian teater, kemudian sejarah teater, jenis-jenis teater, dan unsur-unsur teater. Namun saya ingatkan, maksimalkan pendengarannya, perhatikan sebaik mungkin, persiapkan catatan agar tidak lupa atau bisa kalian gunakan ketika ada hal-hal yang perlu kalian catat. Jangan sampai kalian tidak mencatat ataupun tidak menyimak dengan baik. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, dukung Pak Guru dengan cara subscribe di channel ini, kemudian like atau klik tombol jempol, gambar jempol, kemudian gambar loncengnya juga diklik. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Jadi seni teater adalah seni pertunjukan yang melibatkan pementasan drama atau lakon yang ditampilkan di atas panggung. Seni teater biasanya melibatkan kolaborasi antara aktor, sutradara, penulis naskah, penata musik, penata cahaya, dan penata tata rias dalam menciptakan sebuah karya seni yang menyentuh hati penonton. Seni teater juga dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Ini adalah pengertian daripada seni teater, di mana seni teater ini melibatkan banyak unsur untuk membangun sebuah karya atau sebuah hasil yang maksimal, maka melibatkan banyak hal ya. Di samping pemain, penulis naskah, sutradara, penata musik, penata cahaya, dan lain sebagainya, agar hasilnya maksimal. Karena apa? Dalam teater itu bukan hanya sekedar pertunjukan, bukan hanya sekedar hiburan, tapi memang ada misi tertentu adik-adik. Ada misi tertentu, ada tujuan tertentu, yaitu ingin menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat. Mungkin pesan moral tentang perdamaian, mungkin pesan yang lain tentang apa segala macam, mungkin termasuk politik, menyindir pemerintah, menyindir masyarakat, atau hal apapun yang ditampilkan di teater. Karena teater itu adalah gambaran kecil kehidupan di masyarakat secara umum. Jadi digambarkan lewat teater. Seluruh karakter manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada semua di teater. Begitu ya. Oke, selanjutnya adik-adik perlu mengetahui sejarah teater. Seni teater telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Di Indonesia, seni teater sudah ada sejak masa kerajaan dan dipengaruhi oleh berbagai budaya seperti Hindu dan Islam. Seni teater di Indonesia juga dikenal dengan nama wayang, yang memiliki banyak jenis seperti wayang kulit dan wayang orang. Seni teater tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat menyampaikan pesan moral dan sosial kepada penontonnya. Seni teater masih terus bertahan dan berkembang hingga saat ini di berbagai negara di dunia ini. Jadi teater itu adalah sebuah kesenian yang sudah cukup lama, dari zaman kuno sampai dengan zaman sekarang. Tujuannya memang utamanya menghibur,
Namun di samping hiburan juga ada pesan-pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat. Kenapa menggunakan seni? Kenapa menggunakan teater untuk menyampaikan pesan moral? Biar pendengar tidak jenuh, biar pendengar antusias. Ada sisipan hiburan ataupun di hiburan yang ditampilkan itu ada sisipan pesan atau nasihat. Jadi orang dengan sendirinya akan menikmati alur cerita dari awal hingga akhir, dan di akhir ceritanya orang yang menyaksikan teater akan memahami, oh ternyata maksud daripada teater ini adalah seperti ini. Menyampaikan pesan yang sangat luar biasa tentang kehidupan. Mungkin jangan sombong. Di situ ada karakter orang sombong, akhirnya seperti apa. Jadilah orang baik. Mungkin di teater itu ada orang yang punya kepribadian baik dan akhirnya seperti apa. Itu pesan yang disampaikan oleh pemain-pemain atau disampaikan oleh sebuah pertunjukan seni teater. Jadi sekali lagi bahwa teater itu sudah ada sejak lama dan sampai hari ini, dan seterusnya. Semoga adik-adik juga bisa meneruskan. Salah satu di antara kalian harus ada yang bisa meneruskan sebuah pertunjukan yang menghibur tetapi mendidik. Oke, setelah kalian mengetahui sejarah teater, sekarang adik-adik saya ajak untuk mengenali apa saja jenis-jenis teater. Jenis-jenis teater itu sekurang-kurangnya ada 6. Yang pertama adalah teater tradisional, yang kedua teater modern, yang ketiga teater musikal, yang keempat teater seni rupa, yang kelima teater satu aktor, dan yang keenam teater komedi. Yang pertama adalah teater tradisional. Teater tradisional adalah bentuk teater yang berkembang di masyarakat dengan warisan budaya yang telah diwariskan dari masa lalu. Teater tradisional seringkali melibatkan unsur-unsur seperti musik, tarian, dan kostum yang khas. Meskipun sudah ada sejak lama, teater tradisional masih populer di kalangan masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai bagian penting dari kebudayaan yang perlu dilestarikan. Adik-adik, teater tradisional bisa juga disebut dengan teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi tanpa naskah. Jadi secara otomatis ya. Contoh teater tradisional ialah wayang kulit. Adik-adik pernah melihat wayang kulit ya. Kemudian ada bancet, ada longser, ogel, reog, wayang orang, topeng Cirebon, angklung, badut, wayang golek dari Jawa Barat, reog Ponorogo, ludruk dari Jawa Timur, ketoprak, wayang suket, ketek oglek, dagelan candul dari Jawa Tengah, lenong, dan topeng blantik dari Betawi. Ini adalah contoh ataupun jenis-jenis teater tradisional yang ada di negara kita Indonesia. Berikutnya adalah teater modern. Teater modern adalah bentuk teater yang berkembang sejak abad ke-19 yang menekankan pada eksperimen dan inovasi dalam segi artistik, teknikal, dan naratif. Teater modern seringkali menghadirkan tema yang kontemporer dan menggali isu-isu sosial, politik, atau psikologis dalam pementasan-pementasannya. Penggunaan teknologi dan media digital juga seringkali digunakan dalam teater modern untuk menghasilkan pengalaman yang lebih interaktif dan insentif.
Adik-adik, teater modern juga merupakan teater yang penyampaian ceritanya itu berdasarkan naskah dari sumber-sumber ilmu atau sumber buku yang lain atau referensi-referensi yang diambil dari berbagai sumber atau berbagai ilmu pengetahuan, baik dari dunia luar maupun dari dalam negeri, dan bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Jadi teater modern ini lebih membawa atau lebih ilmiah daripada teater tradisional. Contoh teater modern adalah drama, kemudian ada teater itu sendiri, sinetron, dan film. Jadi perlu diketahui bahwa yang kita buat di kelas, yaitu sebuah film, itu adalah teater modern berdasarkan materi yang diberikan, materi ini yang disajikan ataupun cerita yang dibawakan dalam teater tersebut itu berdasarkan kajian-kajian dari berbagai disiplin ilmu. Jadi ini yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok antara teater tradisional dengan teater modern. Kalau teater tradisional itu mengangkat budaya-budaya lokal, mungkin tanpa teks juga, langsung ngobrol saja seperti di wayang kulit, atau kita kenal dengan yang tadi saya sebutkan improvisasi secara spontan. Tetapi kalau di teater modern ini dikaji dulu, disatukan antara naskah yang satu dengan yang lain, ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain, digabungkan menjadi sebuah cerita, dikemas dalam sebuah cerita sehingga menghasilkan cerita yang enak untuk didengar, enak untuk diperhatikan, dan pesannya pun nyampe. Dan biasanya teater modern ini juga sudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih modern, ya, berbeda dengan teater tradisional. Oke, untuk masalah teater atau jenis-jenis teater mungkin sementara sampai teater tradisional dan sampai teater modern dulu ya adik-adik. Ada info kita meluncur, nggak ada info kita tidur, DJ. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Yang pertama, unsur internal teater. Unsur internal merupakan unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Tanpa unsur internal tidak akan ada satu pementasan teater. Lalu apa saja sih unsur internal yang terdapat dalam seni teater? Yang pertama adalah naskah atau skenario. Cerita tidak akan bisa berjalan tanpa adanya naskah atau skenario. Yang kemudian pemain, pemeran atau tokoh. Yang kedua pemain, pemeran atau tokoh. Dalam teater harus ada pemain, harus ada tokoh yang memerankan, harus ada orang yang bermain di dalamnya. Kalau tidak ada pemain, ya tidak akan jalan, tidak akan terjadi sebuah pertunjukan teater. Yang ketiga, sutradara. Sutradara berperan sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan yang lain. Karena apa? Tanpa sutradara tidak ada yang punya gagasan, tidak ada yang punya ide untuk menciptakan sebuah cerita, dan tidak ada yang mengatur perjalanan cerita dari awal hingga akhir, dari mulai perkenalan tokoh, kemudian ada konflik sampai klimaks, sampai akhir cerita. Itu semuanya yang mengatur adalah sutradara. Berikutnya setelah sutradara ada properti. Ini properti juga sangat penting dan harus ada. Ketika sebuah teater tidak ada properti, maka kurang asik untuk dilihat. Properti ini biasanya misalkan seperti kalau di dunia peperangan, dunia pewayangan, propertinya
ada pedang, ada panah, ada kuda, ada kereta kencana, atau apapun yang menunjang keberlangsungan atau keindahan sebuah cerita tersebut. Ya, properti itu bisa macam-macam sesuai dengan judulnya. Kalau teaternya teater menceritakan tentang masa lalu dengan keadaan-keadaan kerajaan dan lainnya, harus teater, harus propertinya harus bernuansakan kerajaan, baik senjata maupun perlengkapan yang lain. Itu contoh daripada properti. Kemudian penataan mulai dari pertama masuk bagaimana, keluarnya bagaimana, kemudian cara tarungnya ketika ada pertarungan dalam teater itu seperti apa, kemudian ketika masuk penari masuknya seperti apa, kolaborasi seperti apa, dan masih banyak lain sebagainya. Penataan lampunya juga bagaimana ketika si pemain masuk, lampunya bagaimana ketika suasana sedih, lampunya bagaimana. Banyak sekali hal yang sebenarnya yang harus dipersiapkan atau yang harus ditata ketika dalam sebuah teater. Jadi makanya ketika dalam sebuah teater itu membutuhkan kru yang sangat banyak sekali untuk menata masing-masing bagian. Seluruh pekerja yang terkait dengan pendukung pementasan teater antara lain ini ya, di samping penataan tadi, unsur internal berikutnya adalah seluruh pekerja yang terkait dengan pendukung pementasan teater antara lain. Tata rias yang tadi sudah saya sampaikan, ada tata rias, menata bajunya, menata rias kostumnya bagaimana supaya cocok dengan ceritanya. Kemudian tata busana, tata lampu, tata suara, ini supaya suaranya kedengaran oleh orang di luar panggung itu seperti apa. Ini atau yang disebut dengan kru, ya, ini sangat penting, wajib ada. Jika ada teater atau film tanpa kru, hanya satu orang yang mengatur, yang menjadi sutradara, menjadi editor, bahkan termasuk menjadi pemainnya juga, ini sungguh luar biasa ya. Karena sebenarnya teater itu sungguh sangat berat atau sangat krusial ketika ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya unsur eksternal teater. Tadi unsur internal, sekarang unsur eksternal. Di antaranya yang pertama ada staf produksi. Staf produksi itu sekelompok tim atau individual yang berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Adapun tugasnya sebagai berikut. Wah, ini sampai staf produksi nih, staf yang membuat. Yang pertama ada produser atau pimpinan produksi. Kemudian tugasnya apa? Mengurus semua hal tentang produksi, menetapkan personal atau petugas, anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan, kemudian fasilitasnya apa saja, program kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini produser. Setelah produser ada sutradara atau direktor. Adapun tugas sutradara sebagai berikut. Yang pertama, pembawa sekaligus pengarah jalannya naskah. Jadi pengarah jalannya naskah, yang membawakan adalah, yang mengatur adalah sutradara. Kemudian koordinator semua pelaksana yang menyangkut pementasan, jadi berkoordinasi dengan semua yang terlibat dalam pementasan. Kemudian setelah itu mencari dan menyiapkan aktor. Ini tugas sutradara. Ini aktor yang cocok buat karakter ini siapa. Sutradara yang memilih, sutradara yang menyeleksi, ya, sutradara yang mencari. Setelah menyiapkan aktor, menyiapkan make up, dan juga men-setting segala sesuatu yang dipegang oleh bagian-bagian
menyiapkan make up dan juga men-setting segala sesuatu yang dipegang oleh bagian desainer beserta kru. Jadi walaupun sudah ada bagian-bagiannya, tetap sutradara itu harus bisa mengatur semua krunya, yang desainernya, yang intinya harus bisa mengatur semuanya, ya, harus bisa mengatur semuanya. Setelah itu ada stage manager ya. Adapun tugas stage manager sebagai berikut: pemimpin dan penanggung jawab ya, pemimpin dan penanggung jawab panggung. Jadi panggung itu mau seperti apa ini tanggung jawabnya stage manager. Kemudian membantu sutradara. Setelah sutradara otaknya satu, dibagi macam-macam, berpikir macam-macam, jadi harus dibantu. Setelah stage manager ada desainer. Desainer menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting, tempat atau suasana ya. Jadi menyiapkan aspek visual ya yang bisa dilihat, menyangkut setting tempatnya harus setting seperti apa, suasananya seperti apa, properti atau perlengkapan pementasan kostum, tata lampu dan pencahayaan, serta perlengkapan lainnya seperti audio dan lain-lain. Itu juga ini tugasnya desainer. Ya. Selanjutnya kru. Kru merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang bagian desainer. Di antaranya bagian pentas atau tepat, bagian tata lampu atau lighting, bagian perlengkapan dan tata musik. Ini tugasnya kru. Mungkin itu saja, barangkali terlalu panjang ya. Adik-adik tetap semangat, belajar yang giat. Kalau belum paham diputar lagi. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Itu saja pertemuan kali ini, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.